Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Apoteker Bayu. Saya akan menjelaskan di sore hari ini mengenai apa sih itu e-forecasting. Kemudian gimana sih caranya menggunakan e-forecasting dan gimana caranya pengadaan obat-obatan harga BPJS dengan harga yang murah. Yuk kita simak satu persatu. Jadi mengenai e-forecasting ini pengertiannya adalah pengadaan barang dan jasa dengan harga e-katalog di situs LKPP pemerintah. Jadi di sini ada beberapa manfaat, yaitu dari ULP atau PP untuk mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi dan mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Kemudian dari penyedia untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, dan tiga, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Yang keempat, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Dan untuk masyarakat, jadi masyarakat bisa tahu proses pengadaan yang dilakukan oleh pengguna jasa ke pemerintah. Kemudian apa sih manfaat selainnya, manfaat untuk apotek apabila bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan rujuk balik, dan bagi rumah sakit yang menggunakan obat-obatan untuk melayani pasien BPJS. Nah, singkat saja, jadi tujuannya pengadaan dengan e-forecasting untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari penyedia atau distributor yang terjamin legalitasnya. Dan yang kedua, supaya harga kita masuk atau istilahnya kita tidak rugi dalam memberikan obat-obatan untuk pasien BPJS, karena seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien untuk memberikan obat untuk pasien BPJS ini harganya khusus dikeluarkan oleh BPJS. Jadi kita tidak mungkin menggunakan obat-obatan dengan harga reguler dalam melayani obat BPJS, karena harga reguler pasti lebih tinggi dan ya gak mungkin dong kita ngasih obat kita rugi. Kemudian untuk memulai e-forecasting ini apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah kita perlu punya akun Emonef. Jadi Emonef ini adalah untuk monitoring dan evaluasi katalog obat. Jadi ketika apotek Bapak Ibu telah melakukan kerjasama dalam pelayanan obat rujuk balik BPJS, pasti akan disuruh registrasi ke Emonef ini. Caranya gampang, tinggal registrasi aja. Kemudian setelah registrasi kita nanti akan dipandu untuk mengisi RKO. Jadi kita jika belum punya akun untuk e-forecasting ini, kita harus registrasi dulu. Cara registrasi kita harus menyelesaikan RKO. RKO ini kalau kita lihat, jadi harus sudah menyelesaikan 1 tahun sesudahnya. Jadi jika kita sekarang tahun 2020, maka kita harus sudah menyelesaikan RKO tahun 2021. Kemudian setelah RKO kita jadi dan statusnya terkirim ke Kementerian Kesehatan, maka kita bisa mendaftar untuk mendapatkan akun e-forecasting. Nah, caranya di sini. Lihat di berita dan pengumuman di beranda Emonef katalog obat. Lihat ini ya, berita. Ya kan, berita, nanti cari yang seperti ini, berita pengumuman registrasi ulang vaskes swasta penerima akun e-forecasting. Jadi di sini ada pemberitahuan ditujukan bagi fasilitas kesehatan swasta yang telah memiliki akun forecasting sehubungan dengan berakhirnya 2018, maka perlu dilakukan pembaruan data pada akun e-forecasting. Maka silakan
lakukan perbaruan dengan mengklik akun berikut ya. Contoh kita buka. Oh, ini sudah tutup ternyata, tidak dalam periode registrasi ulang. Yang penting caranya seperti itu. Jadi nanti diisi di situ ada pejabat, ada istilahnya ada di situ kurang lebih informasi yang diperlukan, ada keterangan pejabat pengadaan, kemudian pejabat atau PPK. Kemudian setelah registrasi ulang, maka kita tunggu saja sampai ada balasan email bahwa sudah registrasi, ya kan, sudah registrasi. Jadi ketika sudah registrasi nanti akan ada balasan di email kita yang akan memuat di situ nanti ada akun PP, akun PPK dan akun sirup. Nah, jadi nanti akan dibalas melalui email. Apa bedanya ketiga akun tersebut? Jadi untuk akun PPK itu untuk pengadaan obat-obatan di atas 200 juta dalam sekali belanja. Ingat, 200 juta dalam sekali belanja. Kemudian kalau akun PP itu apa? Jadi kita gunakan akun PP untuk belanja di bawah 200 juta dalam sekali belanja. Kemudian akun sirup apa? Akun sirup hanya digunakan sekali dalam setahun dalam pembuatan kode paket. Nah, kode paket ini nanti diperlukan dalam proses teknis pengadaan melalui e-katalog. Nah, step by step untuk pengadaan e-katalog nanti akan saya bahas di video saya di selanjutnya, di konten-konten yang lain. Jadi nanti akan ada 3 tahap pembuatan. Yang pertama adalah pembuatan akun sirup dan pembuatan kode RUP untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang dengan belanja menggunakan akun PP, yaitu belanja di bawah 200 juta. Kemudian belanja barang menggunakan akun PPK untuk pengadaan barang di atas 200 juta. Kemudian ketika kita sudah dapat akun e-purchasing tadi, ya kan, kita bisa sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah akan otomatis mengundang Bapak Ibu yang telah terregistrasi dalam pelatihan e-purchasing dan sirup. Nah, di sini Bapak dilihat di e-monef nanti, gitu ya, Bapak Ibu pimpinan fasilitas kesehatan swasta sehubungan dengan undangan pelatihan e-purchasing dan sirup. Maka nanti di sini akan dilampirkan daftar fasilitas kesehatan swasta dan akan diundang untuk pelatihan secara langsung di Kementerian Kesehatan pada tanggal dan jam tertentu, dan ini nanti akan diberikan step by step secara lengkap cara pengadaan barang menggunakan e-purchasing.